Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, sekarang kami ingin membahas mengenai pribadi unik. Kalian udah ada yang tahu belum tentang pribadi unik? Kalian pasti masih belum tahu kan? Mari kita bahas. Nah, Tuhan menghadirkan manusia seperti kita-kita ini ke tengah dunia itu tidak hanya menghadirkan fisiknya saja, namun Tuhan juga memberikan sesuatu hal khusus yang jarang dimiliki oleh makhluk lainnya, yakni adalah bakat atau talenta atau kemampuan. Tujuannya apa sih Tuhan memberikan bakat atau talenta atau kemampuan? Bukan tidak lain dan bukan ya untuk bagaimana manusia bisa mengembangkan diri dan juga untuk survive di tengah tantangan kehidupan dalam dunia yang begitu rumit ini. Tuhan tidak semata-mata menghadirkan talenta dalam bentuk kelebihan, namun juga dalam bentuk kekurangan. Nah, kenapa sih Tuhan menghadirkan kekurangan? Nah, Tuhan menghadirkan kekurangan agar kita mampu bekerja sama dengan orang lain atau makhluk lain, mengembangkannya, mengasahnya, hingga menjadi suatu kelebihan yang bermanfaat di tengah masyarakat. Nah, melihat dari bakat-bakat yang ada, terkadang di masa modern ini banyak sekali yang menganggap perbedaan bakat, kemampuan itu sebagai suatu penghalang. Wah, ini aneh, bakatmu kok kayak gini, bakatmu kayak gini. Nah, untungnya di SMA Kolose de Brito tetap memegang teguh prinsip Ignatian yang mana selalu menghargai adanya perbedaan. SMA Kolose de Brito itu sangat menghargai adanya perbedaan, mulai dari perbedaan baik secara fisik maupun non fisik itu selalu dihargai. Bagaimana mampu bekerja sama menjadi satu elemen utuh dan berkembang bersama sehingga mewujudkan manusia yang semakin maju. Nah, mungkin kalian penasaran kan, bagaimana sih pengembangan bakat di SMA Kolose de Brito dan bakat-bakatnya apa aja? Nah, untuk menjawab penasaran kalian ini, mari kita lihat video-video kemampuan dari anak-anak SMA Kolose de Brito. Check this out. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Angelo Christian Fernando, biasa dipanggil Nando. Sekali ini saya ingin menceritakan sedikit mengenai diri saya. Saya itu orangnya itu tidak tegaan, lalu saya menyukai kedamaian, tidak pendendam, dan cenderung pendiam. Nah, sifat pendiam ini yang justru membuat saya itu kadang cuek dengan keadaan di sekitar saya. Nah, saya itu kalau mengerjakan berbagai hal itu cenderung fokus ke satu hal saja. Maksud saya itu supaya tujuan itu optimal. Nah, tapi kadang itu justru membuat saya jadi kurang aktif. Terutama kadang misalnya di SMA ini jadi kurang aktif mengikuti organisasi karena saya lebih fokus ke sekolah terlebih dahulu. Nah, untuk hobi, saya itu hobi bermain gitar, tenis meja, dan juga hobi di bidang otomotif. Saya mengembangkan bakat tenis meja saya dengan cara mengikuti eskul tenis meja di De Brito dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Nah, untuk hal yang saya suka itu saya suka hal-hal yang berbau digital seperti ngotak-atik hal yang berkaitan dengan IT dan suka pelajaran matematika. Nah, oleh karena itu saya itu ingin mengikuti jurusan teknik informatika atau teknologi informasi untuk kuliah saya nanti. Nah, kalau saya itu suka untuk mengisi waktu luang saya dengan seperti menonton YouTube mengenai game atau kadang tutorial gitar dan otomotif. Lalu melakukan hobi saya seperti bermain game dan ya merealisasikan video yang saya lihat di YouTube dengan cara bermain gitar. Nah, lalu di waktu selo saya juga pergi ke berbagai tempat yang belum saya kunjungi, baik itu di Jogja maupun di luar Jogja. Nah, lalu saya itu orangnya itu kalau udah menyukai suatu hal, saya itu selalu mengupas hal tersebut sampai ke akar-akarnya. Jadi selalu ingin tahu. Nah, ada beberapa hal yang kurang saya sukai. Saya itu tidak suka pelajaran yang
berbau hafalan, yang membutuhkan hafalan itu saya tidak suka. Lalu film horor saya juga tidak suka. Dan saya juga tidak suka suasana rumah sakit, karena menurut saya itu suasana rumah sakit itu menyedihkan. Nah, itu membuat saya kurang suka. Lalu saya tidak betah untuk membaca buku dalam waktu yang lama, tapi saya itu justru betah untuk menggunakan ponsel maupun laptop saya dalam waktu yang lama. Ya, jadi sekarang saya akan menampilkan kemampuan saya dalam bermain gitar. Nah, saya selama liburan ini mempelajari teknik slap supaya kemampuan saya dalam bermain gitar semakin berkembang. Nah, sekarang saya akan menampilkan lagu dengan teknik slap yang sudah saya pelajari. Selamat menyaksikan. Halo, saya Yohana Meliana, saya kakak sepupu dari Nando. Saya dan Nando dari kecil sampai saat ini sangatlah dekat, jadi saya mengetahui banyak hal tentang pribadi Nando. Nando ini menurut saya anaknya pendiam, jadi kalau orang belum dekat sama Nando pasti mengira kalau Nando itu sombong. Padahal kalau kita sudah dekat sama Nando, itu anaknya tuh asik diajak ngobrol dan tidak neko-neko. Selain itu, Nando juga memiliki prestasi di akademiknya dari kecil sampai saat ini.
tapi dia tidak pernah menyombongkan diri ataupun memamerkan dirinya ke teman-temannya atas hasil akademisnya tersebut. Dia tetap rendah hati. Hobi Nando itu banyak ya, ada main gitar, pingpong, ngegame, terus otomotif mobil maupun motor. Nah ini menurut saya unik sih, dia walaupun baik di bidang akademisnya, tapi dia justru malah mengembangkan dirinya itu di hobinya. Tapi di sisi lainnya dia itu sangat bertanggung jawab atas akademisnya. Itu sudah terbukti ya, kalau atas prestasinya dari dulu sampai saat ini yang tetap konsisten. Lalu menurut saya hal yang perlu dikembangkan dari Nando itu adalah berorganisasi. Jadi Nando, semoga buat kedepannya Nando boleh ikut organisasi, memberanikan diri untuk ikut organisasi agar wawasannya lebih luas lagi dan menggali kemampuannya dalam bidang akademisnya, mengikuti lomba-lomba. Selain itu juga Nando bisa mengembangkan hobinya gitar, itu bisa di komunitas di kuliahnya besok. Tetap semangat ya Nando. Halo, perkenalkan nama saya Ariel Aditma Budiono. Saya dari kelas 12 MIPA 4 absen 2. Dan di kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menceritakan sedikit tentang saya itu bagaimana orangnya. Nah, pertama-tama tuh ya saya orangnya ya senang menolong. Kalau ada teman butuh bantuan ya saya rela untuk menolong atau membantu mereka. Terus saya tuh juga ya lumayan disiplin lah, karena ngeliat kondisi juga ya saya harus disiplin, apalagi ngekos dan ya tinggal sendiri. Dia harus tahu ngatur waktu dan lain-lain. Terus saya juga orangnya sabar. Kalau misalnya ada masalah yang di hadapan saya itu ya saya sabar dan mencoba untuk menyelesaikannya ya dengan sabar. Untuk kekurangannya saya rasa ya itu orangnya dari dulu tuh rendah diri atau kurang percaya diri ya. Tapi seiring waktu tuh saya tetap mencoba untuk sebaik saya untuk tampil ya itu pede di depan orang lain. Untuk hobi atau hal yang saya suka itu ya sebenarnya banyak ya, tapi melihat kondisi sekarang ini kayak COVID gini ya, hal tersebut ya susah ya untuk dilakukan. Jadi saya untuk sekarang mencari alternatif hobi lain yang bisa dilakukan dari rumah, yaitu yang saya temukan ya Photoshop. Kalau ada waktu luang saya senang Photoshop yang ya iseng-iseng lah, nyoba-nyoba aja karena saya seru. Terus untuk hobi yang lain juga kadang-kadang kalau ada waktu luang bisa saya main game atau misalnya nonton YouTube video-video ya, entertainment, atau ada juga yang edukasi. Untuk hobi yang saya suka juga itu saya suka belajar mengenai sejarah ya, sejarah Indonesia maupun luar Indonesia. Jadi bisa mengupas apa yang terjadi di masa lalu gitu ya, menurut saya itu ya menarik gitu. Untuk hal yang nggak saya sukai ya saya nggak suka untuk melakukan hal yang monoton. Jadi kalau saya mencoba untuk mencari yang beda setiap harinya, setidaknya ya beda, nggak melakukan hal yang sama-sama setiap harinya karena ya senang bosan. Nah itu sekian mengenai saya, terima kasih. Tanggapan tentang pribadi Ariel Adiatma Budiono. Ariel adalah anak yang senang menolong sesama. Sifat ini tentu saja sangat baik karena dikaitkan dengan kita sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesama. Maka dengan sifat yang senang menolong ini akan membantu Ariel menjadi pribadi yang baik di dalam masyarakat dan tentu saja sangat berguna. Kemudian untuk sifat yang kedua yang baik, yaitu Ariel memiliki sifat sabar. Sifat sabar sangat dibutuhkan untuk anak-anak, terutama pada masa pandemi ini, untuk belajar secara daring. Dengan adanya sifat sabar, Ariel tetap bisa melaksanakan segala kegiatan pembelajarannya dengan sabar karena harus tinggal di rumah. Segala kegiatannya yang di luar rumah yang dibatasi dan tidak bisa dilakukan. Tetapi dengan kesabaran, Ariel tetap bisa tinggal di rumah dengan sukacita.
Dan sifat yang ketiga yang sangat baik yaitu disiplin. Dengan adanya sifat disiplin ini, terutama untuk Ariel sebagai seorang pelajar secara daring, dia karena disiplin tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya secara tepat waktu, secara sesuai dengan instruksi dari sekolahnya. Dan karena disiplin, maka Ariel bisa tetap menjalankan segala kegiatan belajar daringnya tanpa harus disuruh, tanpa harus dikejar-kejar waktu, karena dia sudah memiliki segala kedisiplinan. Artinya dia sudah memiliki waktu-waktu yang dia atur dengan baik. Halo, perkenalkan nama saya Christopher Kuradamas Kesatianto. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4 dan nomor presensi saya 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan kelemahan, lalu watak saya, lalu setelah watak itu hal-hal yang saya sukai. Dimulai dari kelebihan dan kelemahan. Kelebihan saya itu antara lain, jika saya memahami suatu materi dalam pelajaran atau materi dalam apapun itu, benar-benar memahami, saya akan mengingatnya dengan lama, mampu untuk itu, dan saya bisa mengajarkan kepada teman-teman sampai teman-teman itu paham dengan betul, setidaknya seperti saya memahami materi tersebut. Lalu hal yang kedua adalah saya bisa membaca puisi dan pernah mengalami beberapa perlombaan menang karena puisi saya itu ekspresif. Menurut saya pintar akan membaca puisi. Lalu yang ketiga, saya mudah untuk bergaul dengan teman. Terlebih bila teman itu memang sesuai dengan diri saya, karakter saya, maka saya akan mudah juga untuk klop dengan orang itu. Lalu hal keempat, saya pandai melukis, mewarnai, menggambar. Dan yang kelima, yang terakhir, menurut diri saya memahami dan mengerti banyak macam binatang, mungkin melebihi rata-rata teman-teman saya yang lain, karena memang saya suka akan binatang, hewan, dan cinta akan itu. Lalu hal berikutnya itu hal-hal yang saya sukai, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya menyukai hal-hal yang berbau binatang. Lalu saya juga suka game, bermain game. Saya sangat suka itu. Dan habis itu masuk ke kelemahan. Kelemahan saya itu juga banyak ya. Pertama, saya tidak mudah untuk bisa mengatur emosi. Itu hal yang pertama. Hal kedua, saya mudah untuk putus asa. Hal yang ketiga itu, meskipun saya mudah untuk bergaul dengan teman, tapi pada akhirnya saya akan mudah juga untuk berpikiran pilih-pilih, memilih teman, dan gampang mood. Kalau nggak mood ya nggak bakal lama dengan teman itu, kalau mood ya bakal lama dengan teman itu. Dan kelemahan diri saya yang terbesar menurut saya itu, saya kurang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya, terutama misalkan dalam membaca puisi. Aku, karya Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh, sedang itu aku
Aku ini binatang jalang. Dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap terjang ke depan. Luka dan bisa ku bawa berlari. Hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Saya hanya berhenti hingga SMP dan SMA ini saya tidak melanjutkannya. Lalu setelah itu, itulah kelemahan diri saya. Tapi menurut orang lain saya ini orangnya periang, hyperaktif, banyak bicara. Ya, sekian dari saya. Oh, satu lagi. Saya menyukai pingpong, tenis meja, dan saya bisa untuk melakukannya. Menurut saya, Damas itu orangnya seru, pekerja keras, sama unik. Yang paling saya tidak sukai dari Damas adalah orangnya suka emosian dan gampang putus asa. Hai guys, what's up? Kembali lagi bersama aku, Christopher Gideon Supin. Aku dari kelas 12 MIPA 4. Nah, sekarang aku mau menjelasin nih tentang pribadi unik tentang diriku sendiri. Nah, masuk ke watak baikku. Jadi aku sendiri itu orang jujur, sangat jujur dalam segala hal, kemudian juga suka menolong sesama, rendah hati, dan tidak pelit akan ilmu yang aku miliki, dan juga akan apapun yang aku miliki, aku akan selalu berbagi. Nah, untuk watak burukku, mungkin aku menyadari aku tuh masih malas-malasan, kemudian kadang juga tidak melakukan sesuatu hal dengan tidak sepenuh hati, dan terkadang juga menyepelekan hal kecil. Nah, tapi dari keburukanku ini aku akan terus berusaha untuk memperbaikinya sehingga menjadi watak baik yang mampu bermanfaat bagi sesamaku. Nah, lanjut, apa sih hobiku? Hobiku itu banyak sekali. Pertama ada belajar matematika, kedua ada pingpong, ada bermain futsal mungkin, dan kemudian yang terakhir adalah bermain basket. Oke guys, sekarang aku akan nunjukin bakatku yakni bermain basket. Apa sih yang aku paling gak suka? Ada satu hal nih yang aku paling gak suka, yakni kebohongan. Dari suatu kebohongan itu akan memunculkan suatu perpecahan, dan tentunya perpecahan itu kan merugikan. Nah, itulah hal yang paling aku gak suka. Halo, aku kakaknya Dion. Perkenalkan, namaku Vito. Mau cerita sedikit tentang bakat basketnya Dion. Dion sekarang ini ya basketnya udah jauh berkembang daripada dulu. Sewaktu mulai basket, sekarang dia lebih rajin latihan. Jadi untuk layup dia bisa dribblenya udah makin bagus. Terus untuk shootingnya dia sering latihan 3 point, sering latihan free throw, dan
itu peningkatan pesat untuk saat ini. Mungkin itu sedikit cerita mengenai hobi dan bakat Dion di dunia basket. Itu aja. Halo, saya Kertaforus Agung Budiantoro dari 12 IPA 4 absen 5. Saya akan berbicara sedikit mengenai diri saya dalam membahas tentang pribadi unik. Pertama tentang plus minus saya. Untuk minusnya sendiri, saya itu adalah orang yang efisien. Nah, hal ini akan berpengaruh kepada saya yang seringkali melupakan hal kecil atau melewatkan hal kecil. Untuk plusnya, saya seringkali melakukan hal secara optimal, namun dalam konteks tertentu. Maksudnya, setelah mempertimbangkan plus minus dari hal yang harus saya lakukan, apabila plusnya menguntungkan saya, maka saya akan mengerjakan secara optimal. Kemudian, saya memiliki bakat di bidang catur, dan sampai saat ini masih tetap saya latih dan saya tetap bermain catur. Lalu hal yang tidak saya suka itu adalah sifat munafik. Nah, maksudnya seperti apa? Ketika munafik ini adalah ketika kamu berbicara A, namun di belakang kamu berbeda lain. Kamu tidak bisa menjaga sikap dan dirimu sendiri untuk satu orang dan sama sekali tidak konsisten. Mari kita lihat bakat saya di bidang catur. Teman saya, Klik, adalah orang yang jujur dan baik hati. Saya temannya dan telah mengenalnya dengan baik sejak SMA hingga sekarang. Ia adalah orang yang dapat bekerja sama dengan baik. Namun terkadang ia juga sering menyepelekan tugas dan kewajibannya. Ia pun berbakat dalam bermain catur, skill dan kemampuannya tidak dapat diragukan. Jadi watak saya sendiri itu saya biasanya itu optimis. Lalu selain optimis itu saya juga suka memaksakan kehendak. Jadi ketika menghadapi keunikan saya sendiri ini, saya cenderung ke optimis dan terkadang lebih memaksakan kehendak, seperti menyuruh orang lain
untuk melakukan apa yang saya mau. Jadi ya seperti itu. Lalu keunikan saya itu terdapat pada olahraga berenang. Di olahraga ini saya pernah mengikuti perlombaan di SD dan SMP. Di SD sendiri saya pernah mengikuti Popda. Lalu ketika kelas meeting di SD dan SMP saya selalu mengikutinya. Dan terkadang saya juga mendapati juara di kelas meeting. Namun di Popda saya belum berkesempatan untuk mendapati juara. Oke, tanggapan orang lain terhadap dirimu ya. Nah, menurutku Aurel ki wonge apik nek renang. Kabeh gaya iso, gaya kata, gaya bebas, gaya pomne, kupu-kupu, kabeh iso lah. Dia ya tahu melu lomba, tapi ya walaupun nggak menang, ya itu tadi. Setidaknya bisa mengharumkan nama SMP lah, setidaknya. Kalau saranku, saran tuh buat kamu ya, kalau punya bakat dikembangkan dengan serius. Nek misalnya latihan, biar kayak ojo kakean dolanan, meneh gojekan. Ya wis, ngono kae lah. Jadi, menurut saya, setiap orang tuh memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Bisa kita lihat bahwa setiap orang memiliki kelebihan, kekurangan, hal yang tidak disukai, hal yang disukai, dan watak yang berbeda-beda. Hal itu menjadikan setiap orang tuh berbeda dan unik. Nah, keunikan yang dimiliki itu bukan untuk disesali dan bukan untuk dibanding-bandingkan, tetapi justru harus disyukuri dengan cara mengembangkan hal yang baik dan memperbaiki hal yang kurang baik, karena keunikan kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. So, setiap dari kita itu merupakan pribadi yang unik. Jadi kita harus menghargai keunikan setiap individu, karena keunikan merupakan anugerah yang luar biasa dalam hidup manusia. Jadi tetap semangat dan salam sehat. Menurut saya sendiri, pribadi unik atau keunikan dari masing-masing orang itu bukanlah ya malapetaka atau sebuah hal yang negatif, tapi merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang tentunya positif ya. Karena dari keunikan masing-masing, negatif maupun positif, itu kita bisa saling melengkapi dari satu sama lain. Entah dari ya talenta mereka atau kemampuan mereka yang dapat menolong mereka yang masih kurang, dan ya kebalikannya juga. Dan ya dari perbedaan tuh sama keunikan tuh ya tentunya juga dapat menghasilkan hal yang baik ya. Contohnya kita dapat menghasilkan sebuah situasi yang berbeda tiap harinya, nggak sama semua orang, monoton gitu. Jadi ya merupakan hal yang baik. Jadi dari perbedaan tuh ya kita janganlah saling benci satu sama lain, tapi ya saling membantu. Misalnya ada orang yang memiliki kekurangan, ya kita dapat menolong mereka supaya mereka lebih baik. Dan itu pendapat saya mengenai ini, dan semoga ya kita semua dapat mempraktekannya. Sekian, terima kasih. Closing statement menurut saya tentang pribadi unik itu, pribadi unik adalah sesuatu yang berhubungan dengan karakter diri ataupun langkah seseorang dalam mengambil dan menentukan jati dirinya. Seperti yang telah saya lakukan, bahwa puisi itu menurut saya adalah kelebihan dan keunikan yang saya miliki selama ini, yang bisa saya temukan dalam diri saya. Mungkin juga masih banyak lagi hal yang bisa saya temukan dalam diri saya, tetapi untuk saat ini belum bisa untuk menemukannya. Terima kasih. Aku ingin mengucapkan bahwa keunikan itu terlahir tidak semata-mata hanya mengenai kelebihan, namun juga ada kekurangan. Terkadang kita sebagai manusia tidak menyadari akan kekurangan dan justru mengeluh. Padahal
kelemahan ini merupakan suatu jalan bagaimana kita tetap bisa mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan atau anugerahkan, dan bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita melalui keunikan yang nantinya mampu bermanfaat bagi orang banyak. Jadi itu menurutku mengenai pribadi unik. Terima kasih telah menyaksikan video mengenai kepribadian unik dari diriku. Sampai jumpa. Saya ingin menekankan satu hal tentang pribadi unik, bukanlah seberapa kita berbeda dari orang lain, namun seberapa kita memahami diri kita sendiri dan memahami potensi diri kita, agar nantinya kita dapat mengembangkan diri ke titik tertinggi dan titik maksimal yang dari potensi yang kita miliki. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Anjay. Menurut saya materi pribadi unik ini sangat berguna bagi kita semua, karena kita semua ini memiliki kelebihan dan kekurangan di beberapa aspek tertentu seperti pelajaran, olahraga, sosial, atau yang lain-lain. Saya sendiri memiliki kelebihan yang lain di bidang olahraga seperti basket, sepak bola, berenang, dan lain-lain. Hampir semua olahraga saya bisa. Untuk di akademik, saya masih rata-rata dan belum bisa dibilang memiliki kelebihan atau kekurangan. Lalu bagi orang lain sendiri, maksimalkan keunikan kalian. Jangan menganggap keunikan kalian itu adalah kekurangan bagi diri kalian sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa setiap individu beragam dan keberagaman ini menjadikannya unik. Keunikan ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus disyukuri dengan cara mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri kita seoptimal mungkin demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Sebaliknya, hal yang menjadi kelemahan kita harus diperbaiki supaya dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Sekian dan terima kasih.